Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyo Nurprastyo Sutrisno, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula Angkatan 75. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan studi mengenai pengembangan industri di negara Jerman. Presentasi ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah manajemen industri. Strategi Industri Nasional Jerman terangkum dalam Strategi Industri Nasional sampai dengan 2030, di mana Jerman sebagai kekuatan industri yang mapan dengan perekonomian terbesar keempat di dunia sesudah Amerika, Tiongkok, dan Jepang. Pemerintah Jerman sendiri secara resmi telah mengumumkan strategi industri nasionalnya untuk tahun 2030 dalam sebuah konsep strategi industri Jerman. Strategi nasional ini bertujuan untuk mendukung sektor industri utama dengan cara meningkatkan nilai output industri dan memastikan daya saing industri Jerman di Eropa dan di dunia, terutama dalam menghadapi persaingan dari Amerika dan Tiongkok. Rancangan strategi ini bisa dilihat sebagai suatu kekuatan industri yang mapan, yang telah mempertimbangkan daya saing nasionalnya, termasuk bagaimana merencanakan, mempertahankan posisi Jerman dalam lingkungan global yang serba tidak pasti ini. Strategi Nasional Industri Jerman 2030 mencakup dua aspek penting. Yang pertama yaitu identifikasi industri utama atau inovasi dasar yang dianggap memerlukan dukungan negara seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, industri digital, nano, dan bioteknologi atau material baru. Tujuan Strategi Industri Nasional Jerman 2030 adalah untuk meningkatkan ekonomi Jerman serta daya saing teknologinya, serta memastikan posisinya untuk dapat terdepan dalam bidang industri. Di mana secara garis besar Jerman ingin menandingi Made in China untuk tahun 2025. Strategi ini untuk memperkuat kedudukan negara Jerman sebagai pemimpin di dunia global. Strategi selanjutnya yang akan saya presentasikan adalah strategi infrastruktur Jerman, di mana untuk infrastruktur sendiri di dalamnya terdapat yaitu satu, infrastruktur digital. Pemerintah Jerman sendiri telah berkomitmen untuk memberikan support system dalam penggunaan layanan digital dengan menciptakan infrastruktur broadband berkecepatan unduh minimal 50 MB per detik pada tahun 2018 dan baru tercapai 77% sampai dengan saat ini menggunakan multi teknologi yang efisien. Untuk yang selanjutnya adalah infrastruktur di transportasi. Karena posisi Jerman yang berada di tengah Eropa, Jerman merupakan penghubung transportasi yang cukup potensial. Hal ini dapat dilihat dari support system yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya jaringan infrastruktur kereta yang terpanjang ketiga di dunia dan terkenal tidak memiliki batas kecepatan. Jerman mempunyai jalur kereta api cepat, yaitu jaringan Intercity Express yang dimiliki oleh Deutsche Bahn, melayani kota-kota besar di Jerman beserta dengan negara-negara di sekitar dengan kecepatan sampai 300 km per jam. Kemudian bandaranya sendiri cukup mendukung. Ada bandara-bandara besar seperti Bandara Frankfurt dan Bandara Munich, di mana infrastruktur-infrastruktur tersebut merupakan dukungan dari pemerintah Jerman dalam mensupport mobilisasi massa serta mensupport sektor industri di sana. Untuk infrastruktur energi sendiri, Jerman termasuk lengkap, di mana Jerman mempunyai pembangkit listrik berbahan bakar fosil, namun penggunaannya sendiri ini sudah mulai dibatasi, ya kan, seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ada tenaga angin, tenaga surya, serta sekarang ini fokus kepada tenaga yang terbarukan. Komitmen Jerman bahwa pada tahun 2050 akan 100% menggunakan pembangkit listrik tenaga terbarukan. Untuk masyarakat dan orang-orang di Jerman sendiri termasuk sangat maju, di mana secara demografi total penduduknya sekitar 81,7 juta orang, dengan etnis yang terbanyak adalah etnis Jerman, Eropa lainnya, Turki, Timur Tengah, Asia, Afrika, dan lain-lain. Untuk agama di Jerman sendiri adalah tempat kelahiran Martin Luther yang cukup terkenal dan banyak pengikutnya sampai dengan saat ini. Untuk agama sendiri di Jerman adalah yang paling mayoritas agama Kristen dan agama Katolik. Untuk sektor pendidikan sendiri,
di Jerman termasuk negara maju. Sampai dengan saat ini, pendidikan di Jerman masih sebagai acuan banyak pelajar-pelajar dari luar negeri untuk mencari beasiswa di sana, di mana banyak universitas yang berkualitas di sana yang telah menghasilkan tokoh-tokoh dunia. Untuk strategi pemasok negara Jerman, Jerman merupakan negara industri yang mempunyai hubungan dagang internasional yang sangat erat dan sektor ekspor yang kuat dalam daftar peringkat yang diumumkan setiap tahun oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Jerman selalu masuk ke dalam 3 negara ekspor terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Neraca perdagangan luar negeri 2017 menunjukkan surplus sebesar 245 miliar euro. Sektor dominan di bidang ekspor adalah mobil dan bagian mobil, mesin produk kimia, piranti, pengolahan data, dan produk elektronik. Hampir separuh volume ekspor Jerman menyangkut keempat kelompok tersebut, di mana kuota ekspor ini semakin meningkat di tiap tahunnya. Untuk negara-negara mitra di Uni Eropa menerima 56% dari total ekspor Jerman. Kemudian Jerman ini juga menduduki peringkat teratas dalam ekspor ke Perancis dan Amerika Serikat. Untuk diimpor sendiri menunjukkan gambaran yang sebaliknya, di mana tahun 2017 bagian terbesar barang impor berasal dari Tiongkok, diikuti Belanda, Prancis, dan Amerika. Arti penting hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara Asia juga terus meningkat, biarpun laju pertumbuhan menurun di sebagian negara. Di Tiongkok saja terdapat 5.000 perusahaan Jerman yang menanamkan modal. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat membantu dalam memberikan sharing bagi rekan-rekan semua dan sebagai salah satu pemenuhan tugas manajemen industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.